Before we study, let's pray together. Fajri silakan dipimpin doanya dulu sebelum belajar. Siap, berdoa. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, thank you sudah menjawab salam Bu Rani. Ya tadi seperti pertanyaan Dimi, Bu Rani membawa apa? Apakah ini semua berlian atau perhiasan asli ya? Apakah semua yang ada di sini perhiasan asli ya? Nah nanti akan Bu Rani jelaskan. But today kita akan mulai belajar yang namanya massa jenis atau density. Sebentar, Bu Rani akan tampilkan dulu slide presentasinya. Ya, ada yang tahu ilmuwan berikut? Ya, ada namanya di situ ya. Fajri boleh siapa Archimedes? Oh, Dimi aja. Dimi siapa Archimedes? Ilmuwan di bidang? Di bidang fisika. Nah, cuma fisika aja taunya. Fisika, kimia, dan biologi. Terkenalnya dengan sebutan apa sih Archimedes ini? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, mungkin ada yang pernah dengar kata-kata Eureka. Ada nggak yang pernah dengar kata-kata itu? Iya. Ya, itu adalah ciri khasnya Archimedes. Bukan ya. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Sudah dibaca semua? Dibuka. Ini nih bahan ajarnya atau worksheet-nya dibuka. Kenzi sudah dibuka? Sudah? Ya, sudah dibuka. Oke. Dilihat di situ. Siapa Archimedes? Nah, setelah dilakukan percobaan sederhana, Archimedes berhasil membuktikan bahwa mahkota raja tersebut palsu. Nah, ternyata palsu mahkotanya. Ya. Nah, sekarang gimana caranya Archimedes tahu mahkota raja itu palsu? Mungkin ada yang memiliki jawaban? Gimana Archimedes tahu mahkota raja itu palsu bukan emas? Dimi? Volumenya berbeda. Volumenya berbeda. Kalau kata Dimi, ada lagi yang lain? Atau mungkin ada yang mau bertanya ke Dimi, kok Dimi bisa nyimpulin karena volumenya berbeda? Oh, boleh tanya aja, Kenji tanya. Malu. Ada yang mau nanya kenapa volumenya berbeda? Kenapa tadi? Oh, kata Fajri kenapa? Ya, ada selain pertanyaan kenapa volumenya berbeda, atau ada yang tahu jawabannya kenapa Archimedes bisa tahu mahkotanya itu palsu? Nazlan? Berat ya, karena beratnya. Jadi kalau dilihat dari emas, dilihat dari beratnya, oke? Nah, nggak apa-apa, kalian punya banyak pertanyaan di kepala kalian, nanti kita akan buktikan ya. Bagaimana cara mengetahui kemurnian sebuah emas, oke? Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah penyelidikan ilmiah secara berkelompok, oke? Kita akan menyelidiki, jadi Bu Rani sudah menyiapkan. Di sini ada perhiasan ya, dan ada yang bukan perhiasan tapi berwarna emas. Ada di halaman ke-6, nah itu udah ada di layar. Ada di halaman ke-6, jadi ada kasus yang harus kalian selesaikan ya. Jadi sekarang kalian semua jadi detektif ilmiah namanya. Ada kasus yang kalian selesaikan. Bu Rani sedang berjalan di koridor sekolah. Jadi Bu Rani tadi temukan di koridor sekolah ceritanya ya. Lalu Bu Rani menemukan benda seperti perhiasan emas ya. Namun Bu Rani ragu apakah benda itu emas murni atau bukan. Oke? Nah, bantulah Ibu Rani memecahkan masalah tersebut ya. Oke? Bantu Bu Rani memecahkan masalah tersebut. Di LK nanti kalian bisa edit, mau pakai Keynote boleh, pakai Pages boleh ya. Tapi LK-nya itu bentuknya PDF, mau di screenshot, diedit di Keynote, diedit di Pages, diedit di Canva boleh ya. Nama anggota kelompok kalian ya. Bu Rani tunjukin dulu kelompok 1 dari kelompoknya Muhammad, kelompok 2 kelompoknya Aira, kelompok 3 kelompoknya Randi. Ya, nanti Deren kesini. Kelompok 4 kelompoknya Zizi, dan kelompok 5 kelompoknya Nazlan. Oke?
Ya, nanti Bu Rani akan bagi-bagikan perhiasan emas yang diduga perhiasan emas yang Bu Rani temukan ya. Yang diduga bahwa dia emas. Oke, udah ingat ya nama kelompoknya? Tujuan penyelidikannya apa berarti? Apa tujuan penyelidikannya tadi, ngebantu apa? Tunjuk tangan dong, tunjuk tangan. Ya, Ben. Apa Ben? Asli. Iya, pintar ya Ben. Oke, tepuk tangan buat Ben, keren. Tujuannya ditulis kayak gitu ya. Membuktikan perhiasan itu emas palsu atau asli. Alat dan bahan, oke? Ya, ini nanti buat kelompoknya Zizi ya. Masih ada di tempat Bu Rani ya. Ini untuk kelompoknya Zizi, oke? Perhatikan baik-baik. Ya, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ini ada yang tahu apa? Kita udah pernah coba measuring silin. Ya, gelas ukur. Ditulis gelas ukur. Beaker yang ini ya, beaker glass, oke? Terus yang ada di meja kalian namanya apa? Neraca house, good. Itu alatnya. Bahannya adalah perhiasan emas. Oke, ya. Next, langkah percobaannya. Ya, langkah percobaannya kalian bisa foto, kalian bisa rekam, ya. Jadi bebas, bisa juga ditulis, ya. Bisa bentuknya foto atau rekaman atau ditulis, ya. Tapi nanti Bu Rani akan contohkan terlebih dahulu. Hasil tabel pengamatan. Nah, nanti kalian buat tabel ya. Oke. Jadi masing-masing dari kelompok Bu Rani akan kasih satu perhiasan emas. Oke. Yang diduga ini emas atau enggak ya. Fajri boleh fokus dulu sebentar. Nah, nanti kalian lakukan pengukuran sebanyak 3 kali ya, supaya hasilnya akurat. Oke? Selanjutnya dibuat tabelnya. Apa aja yang diukur? Ada yang tahu apa aja yang diukur? Apa aja? Pertama mau ngukur apa? Kalau pakai measuring cylinder berarti kita mau ngukur apa? Volume, good. Timi. Kalau pakai neraca house kita mau ngukur apa? Mass, mass ya, mass, massa bendanya. Oke? Nah, nanti di tabel berarti ada apa aja di situ? Ada mass dan ada volume. Diukur berapa kali? 3. Good. Next. Selanjutnya adalah di halaman berikutnya tulis kesimpulannya. Nah, kesimpulannya tuh gimana? Apakah dia emas murni atau Nah, tahu emas murni bagaimana? Oke, Bu Rani kasih tahu dulu sebelumnya. Bu Rani akan berikan demonstrasi percobaan ya. Perhatikan baik-baik, demonstrasi percobaan. Oke, ini ada measuring glass atau cylinder glass ya. Gelas ukur ya, gelas ukur. Ada gelas ukur, ini ada beaker glass tadi kata Kenzi. Ini untuk menampung air aja, bukan kita pakai untuk ngukur. Nah, kalau Bu Rani butuh pipet karena Bu Rani pakai gelas ukur yang kecil. Kalau kalian pakai gelas ukur yang besar tidak perlu pipet, tidak masalah. Oke? The first ya, pertama-tama kalian harus timbang massnya perhiasan ini ya. Bu Rani kasih contoh ini. Ini ada yang tahu ini namanya apa? Fine gold, ya good. Apa Darren? Logam mulia. Logam mulia ini adalah emas murni yang nggak dicampur bahan apa-apa. Ini emas murni ya. Nah, ini akan Bu Rani ukur masanya. Kalau di fine gold ini tulisannya 5 gram, 5 gram. Dia udah ngasih tahu 5 gram, oke? Kita bisa ukur masanya murni nggak dia 5 gram, kita taruh di neraca house. Taruh. Biasa kita sudah pernah pakai neraca house ya. Oke, dan kalian masih ingat gold itu masuk kategori elemen, compound atau mixture? Di periodic table masih ingat? Gold itu unsur, senyawa atau campuran? Gold senyawa, berarti kalau senyawa harus dicampur dong sama benda lain. Elemen, good. Elemen, gold is element. Murni 5 ya. Nih, sudah diukur sama Dimi, kata Dimi benar 5 gram. Oke? Setelah ini diukur 5 gram, sekarang kita mau ngukur volumenya. Anak-anak lihat, apakah ini presisi bentuknya persegi nggak?
Enggak, iya kan? Bentuknya tidak persegi. So, kalau benda yang irregular shape, kita mau mengukur volumenya harus gimana? Pakai air. Good. Dengan bantuan air, ya kan? Pakai bantuan air. Berarti pertama kita akan tuang dulu air pada measuring glass. Berapa dituangnya bebas, yang penting kita punya patokan. Misalnya Bu Rani mau nuang air ini sebanyak 2 mili. Ya, ini satuannya mili ya. 2 mili, oke? Di sini 2 mili, lalu Bu Rani celupkan si fine goldnya, dicelupkan. Misal ya. Set. Nah, airnya akan nambah. Ternyata nambah 2 mili dikit banget, nggak sampai 0,5 ya. Nah, tadi Bu Rani udah ngitung duluan sebelum kalian kesini. Ini cara untuk mencari Jadi volume fine goldnya adalah bagian mana? Sebelumnya kan 2 mili nih. Misalnya sekarang nambah jadi 2,7, berarti fine goldnya volumenya berapa? 0,2 mililiter, benar ya? Itu adalah kenaikan volumenya. Nah, itu yang dicatat di tabel. Kita ukur sampai 3 kali, oke? Supaya kita percaya, ya. Hasilnya lebih akurat. Nah, itu volumenya. Setelah itu, supaya tahu benar nggak dia emas murni, kita harus cari apa? Tadi udah dapat mass, udah dapat volume, berarti tinggal nyari apa? Density, massa jenis. Kita cari massa jenisnya dengan cara membaginya, ya kan? Membandingkan massa dengan dan ternyata emas murni itu harus ketemu di harga 17,3 gram per sentimeter kubik. Bagikan dan kalian mulai kerja, silahkan. Bu Rani kasih perhiasan untuk Anda ya. Darren boleh gabung ke situ, boleh ke sini Darren. Silahkan. Ini aja deh. Terima kasih, Bu. Ya. Silahkan. Ya boleh silakan. Sad boy. Silakan. You're welcome. Silakan dikerjakan LK-nya. Di sebelah sini Dera, nanti ketutupan itu.
Kalau density-nya 2,4 Ya nggak apa-apa. berarti mas atau bukan? Mas atau bukan? Lihat di tabelnya. Lihat di tabelnya yang ini, yang tadi. Ya, LK. Lihat di tabelnya ya. Dah. Nah, yang di sini halaman 6 ini, Darren screenshot aja. Screenshot. Lagi, bawah. Yang bawah. Oke, screenshot. Udah gak di foto, dia ngapain sih? Pak, coba jadi model Pak. Apa? Model. Ayo fokus. Dah, waktunya habis. 1,9 kan? Iya 1,2. 1,92. 19,2. 19,2. Ya, kalau mau ngirim wifi-nya bisa pakai yang desktop juga. Ada tulisan desktop, passwordnya 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, time is over. Selesai. Penelitiannya. Ya itu boleh, masih kalau belum habis, yang penting nanti cukup. Ya, time is over, penyelidikannya selesai. Sekarang kita buat atau isi LK-nya. Belum. Kan gak lama jawab pertanyaan itu. Oke? Ya. Waktu sudah menunjukkan jam 15:06 atau jam 3:06. Kita berakhir di jam 3:20. Masih ada 14 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan tentang density? Sudah jelas? Sudah tahu akhirnya yang emas yang mana? Harusnya tadi ada yang emas ya. Harusnya ada yang emas murni tadi ya. Sudah tahu yang emas yang mana? Udah tahu? Ya, harusnya ada yang emas murni. Hati-hati Fajri. Oke. Ya, jadi density itu atau mencari benda. Mencari benda kalau kita ragu-ragu apakah benda ini besi beneran atau benda ini kayu beneran gitu ya, atau benda ini adalah emas beneran ya, itu kita bisa ukur dari density atau massa jenisnya dengan mencari, mengukur pertama apa dulu yang diukur?
Apa dulu yang diukur? Masanya, baru volumenya. Setelah itu kita banding. Lalu nanti kita lihat di tabel literasi ya kan? Di tabel literasi. Oh, ternyata benar dia emas. Oh, ternyata dia bukan emas gitu ya. Nah, ada yang nemu di angka 2 komaan density-nya. Ada yang ketemu density bendanya. Coba Bu Rani tanya kelompoknya Ben. Ben, tadi Bu Rani kasih yang kalung ini ya. Berapa density-nya? 2,4. Coba dilihat di tabel literasi dia masuk kategori apa? Kategori apa di tabel literasinya? Tabel tadi. Ini kan? Ya, yang 2 koma berarti kategori apa? 2 koma nggak ada di sini ya? Kira-kira antara aluminium ya? Aluminium, besi, atau zat yang lainnya? Ya, sepertinya memang bukan emas ya. Lalu ada lembar refleksi. Sekarang kita kerjakan lembar refleksi bersama-sama. Ada di halaman terakhirnya lembar refleksi ya. Oke, kita lihat di lembar refleksi bersama-sama. Oke, silakan dijawab di lembar refleksi. Lembar refleksinya juga dikirim ke LMS ya. Boleh? Hal apa saja yang kamu kuasai pada pembelajaran ini? Ditulis. Kamu bisa ngapain aja nih sekarang? Ternyata misalnya contohnya, oh saya bisa mengukur volume pakai gelas ukur. Ben, ayo Ben, ditulis Ben. Kamu aja. Refleksi. Ditulis. Terus pertanyaan kedua, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran ini. Yang paling menarik apa? Ya contohnya tadi misalnya di kelompok Zizi yang paling menarik adalah ternyata perhiasannya nggak masuk ke gelas ukur misalnya gitu ya. Atau kelompoknya Fajri dan Dimi, hal yang menarik ternyata koin Yunani itu hampir mirip sama gold misalnya.
Ya, dia hampir mendekati density-nya gold. Dah, terus selanjutnya hal apa yang belum kamu kuasai ditulis. Hal apa yang belum kamu bisa? Bu, saya nggak bisa ngitung koma-koma misalnya, tulis. Ayo dong, lembar refleksinya dibuka. Lembar refleksi. Sekarang kita lagi ngerjain lembar refleksi. Dibuka. Dah. Terus tantangan apa yang kamu jumpai pada pembelajaran hari ini? Apa tantangannya? Tantangannya apa? Makanya di stop. Ini di screenshot, dikerjain. Kan tantangannya itu tuh ini. Apa tantangannya misalnya? Tantangannya waktu membaca skala pada neraca Ohos atau apa? Tantangannya ditulis ya. Ini Bu tantangannya Bu. Dah. Masih ke dalam sifat dan karakteristik zat, kita akan bahas tentang melayang, mengapung, dan tenggelam. Itu salah satu penemuannya Archimedes juga ya. Oke, kalau hari ini tidak ada yang ditanyakan, setelah dipastikan semua dikumpulkan di LMS, kita akhiri pembelajaran dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salam.